pagi, Selamat pagi. Mitra NASA dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini kami berada langsung di area pertambakan yang berlokasi di Dusun Wero, Ngombol, Purworejo, Jawa Tengah. Bersama saya di sini yaitu pengelola tambak yang berada di lokasi kita saat ini, yaitu beliau adalah Mas Alif. Oke, selamat pagi Mitra NASA. Nama saya Alif. Ini lokasi tambak di Desa Wero, Ngombol, Purworejo. Kita di sini ada beberapa macam budidaya. Ya. Itu ada udang, kemudian kerapu, dan ada juga beberapa bandeng. Oke, jadi bukan hanya satu komoditas Mas ya, Ya, tapi ada beberapa. Tadi beliau sampaikan ada udang, udangnya udang Paname ya, Udang Paname, udang putih ya, Paname. Kemudian yang kedua ada kerapu, kerapu, kerapunya cantang ya, cantang. Kemudian ada juga ikan bandeng. Nah, itu sekaligus membuktikan terasa dimanapun berada bahwa teknologi NASA pada prinsipnya itu bisa digunakan untuk seluruh makhluk hidup, termasuk di dalamnya adalah udang, kerapu, bandeng, dan lain sebagainya. Sehingga itu bisa diterapkan dan kawan-kawan tidak perlu khawatir karena manfaatnya pun itu nanti menjadi akan luar biasa. Sudah berapa lama Mas Alif berpengalaman dalam mengelola dunia pertambakan ini? Kita mulai di sini dari tahun 2014. Jadi udah 8 tahunan lah, jadi 8 tahun ini. 2014 ya, artinya sudah lama, sudah 8 tahun. Pasang surut ini sudah mengalami Mas ya? Alhamdulillah, tapi masih bertahan. Masih bertahan. Kenapa Mas masih bertahan? Ya karena masih apa ya? Sebenarnya prospek ya masih, prospeknya masih tinggi. Ya, jadi memang prospek budidaya udang, bahkan tadi Mas Alif sampaikan kerapu, ya itu juga luar biasa sekali karena masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas. Nah, bahkan ekspor Mas ya, beberapa itu di luar diekspor. Apalagi kalau kita bisa ciptakan membuat udang itu dengan bobot yang besar. Kemudian tadi rasa surut yang sudah beliau rasakan, tetapi alhamdulillah Mas ya, sekarang masih bertahan dengan hasil-hasil yang luar biasa. Mungkin ada lagi cerita di balik apa namanya rasa surut yang beliau sampaikan tadi. Nah, untuk dulu memang apa kendala itu di budidaya itu memang banyak sebenarnya ya. Tapi terus kemudian setelah kita pakai ini produk yang NASA, ada tangguh ini kita pakai kan untuk apa, bakteri untuk menekan vibrio. Kemudian di POC nya itu kita untuk pupuk ya, kita pupuk, dan ton juga pupuk ya, pupuk juga untuk terutama di amonia yang ini. Tapi ini juga tak taruh, dikasih dicampur di juga di pakan ya, yang POC NASA. Kemudian untuk yang Fiterna itu dulu saya cuma ngasihnya di pakan. Cuman beberapa teman ada yang pakai di air, itu dia lebih stabil airnya. Kemudian saya juga ikut. Ini tak campurin. Ternyata di positif Fiterna. ya. Tak campurin di air juga, nggak cuma di pakan. Jangan lupa bahwa di air itu juga ada ekosistem ya, makhluk hidup. Iya. Sehingga ternyata makhluk hidup itu juga membutuhkan nutrisi, yaitu dari Fiterna tadi. Dengan campuran monik dan sebagainya. Alhamdulillah Mas Alif sampai saat ini bisa settle untuk terus berbudidaya tambak ya. Iya. Baik. Sehingga kawan-kawan, teman-teman mitra NASA dimanapun berada, petani, peternak, petambak dan lain sebagainya itu memang harus terus kita support karena menjadi tulang punggung kebutuhan pangan sehari-hari Bapak Ibu sekalian. Nah, sehingga itu yang harus kita perjuangkan, jangan sampai mereka atau beliau-beliau ini mengalami kegagalan ataupun produktivitas yang rendah. Nah, itu bukan berarti karena beliau yang mungkin tidak bisa, tetapi bisa jadi karena belum mengenal yang namanya teknologi, khususnya teknologi NASA, di mana teknologi ini yang betul-betul sangat dibutuhkan, sehingga dengan aplikasi tersebut bisa meningkatkan produktivitas dan mendapatkan kesuksesan. Nah, Mas Alif, kemudian tentu dalam suatu proses budidaya itu ada yang namanya persiapan. Nah,
persiapan lahan, kemudian nanti ada pada saat pengelolaan lahan, kemudian nanti ada saat juganya waktunya panen atau pemanenan. Nah, kemudian kita akan ulas dulu Mas Alif ini satu-satu. Apa kemudian yang dilakukan di sini pada saat proses persiapan lahan? Monggo Mas Alif. Untuk budidaya udang, persiapan kita itu biasanya 10 hari sampai 1 minggu. Itu kolam kita penuhin dulu, kemudian setelah itu kita kasih kaporit paling untuk 1000 meter itu 15 kilo atau 1 ember. Nah, Itu pada saat lahan kering. lahan udah isi air. Isi air, ya. Nah, setelah 3 hari kita treatment menggunakan produk NASA ini. Oke, baik. Kita Dengan apa Mas? biasanya ada tangguh, kemudian POC, Fiterna, hormonik sama ton. Itu ya ditambah molase. Ini untuk pembentukan plankton di awal. Di awal ya. Jadi setelah itu kita sebelumnya kan kita udah menyiapkan hasil peraman ini ya, tadi campuran ini. Kemudian kita tiap hari kasih 6 liter, pagi 3 liter, sore 3 liter. Terus posisi pedal wheel atau kincir itu sudah nyala 24 jam Di persiapan itu ya, Mas? di masa persiapan. Berarti kurang lebih seminggu awal satu ya. ya. Nah, nanti diharapkan setelah kita tebar, Ya. walaupun masih tipis, plankton sudah mulai terbentuk. Sehingga persiapan ini penting Mas ya. Ya, Karena ketika udang itu masuk biasanya PL berapa Mas? 9 sampai 11. 11 ya. Udang faname itu masuk, kemudian kita harus siapkan lahan dulu paling enggak tadi 7 sampai 10 hari. Iya, Di awal itu kita tebarkan tadi kaporit ya. favorit. Kaporit, kemudian dilanjut itu memang untuk membersihkan Mas ya. Membersihkan, ya. Membersihkan, kemudian dilanjutkan 3 hari setelahnya itu dengan menggunakan teknologi NASA, tangguh dan juga POC dan juga ton ya. Ton dan Itu karena untuk, juga kita pakai untuk persiapan di lahan. awal, Oke, campuran. jadi semuanya masuk untuk persiapan awalnya. Nah, tadi secara khusus untuk persiapan ini dosisnya bagaimana Mas? dosis saya pakai 1 drum yang 60 liter itu. Ya. Itu saya kasih tangguh 1 liter, kemudian POC 1 liter, Oke, Fiterna 1 liter, 1 liter. tonnya 1 yang kecil yang ini. Ya, 250 gram. Kemudian hormonik yang 100 mili ya itu ya, itu 1. Oke. Berarti semuanya dimasukkan Masukkan ya. semua. Ternyata memang enggak apa-apa, enggak masalah. Silakan Nggak kalau rasa di malam Karena ada, hormonik kan itu juga bisa untuk digunakan. nungguin juga ya. Baik, betul. Karena semuanya itu nutrisi. Ya, nutrisi tangguh ini salah satunya adalah mikroorganisme yang menguntungkan. Nah, selanjutnya ditambah tetes atau molase ya. Sekitar 3 liter 4 liter. Sekitar 3 liter sampai 4 liter dalam satu blok. Satu blok 60 liter. blok 60 liter. Itu nanti 1 drum itu bisa dipakai untuk sekitar 7 sampai 10 hari. 1 drum untuk 7 sampai 10 hari. Nah, nanti sebelum itu habis kita udah nyiapin lagi sekitar buat 5 hari ke depan. Ya. Jadi setelah itu dicampurkan dalam drum, kemudian pemberiannya tadi di pagi hari 3 liter, di sore hari 3 liter. Setiap hari seperti itu Mas. Setiap hari setiap. Jadi sebelum tebar benur tadi persiapannya seperti itu ya, kawan-kawan jangan rasa dimanapun berada. Kemudian setelah lahan atau kolam itu siap, kemudian bagaimana Mas Alif cara ataupun tips trik kita dalam menebarkan udangnya? Ini ya. Nah, setelah budidaya jalan, maksudnya udang sudah kita tebarkan, untuk dipakan biasanya saya campur campuran yang di drum itu. Oh, Nah, itu ya campurannya menyesuaikan aja sih. Menyesuaikan, nanti kan jumlahnya juga menyesuaikan dengan jumlah pakan seperti itu. Yang penting nanti tercampur semua di situ. baik. Kemudian untuk di air juga sama, paling nanti tambahan ngejok air nanti 3 hari sekali lah. Berarti kalau dipakan itu Mas Alif juga ambil tadi ya, sesuaikan dengan kebutuhan pakan kurang Ya. lebih berapa Mas Alif? Dosis Kalau dari drum untuk tadi? satu
kilo, atau di sini biasanya kan pakai apa, 1 kilo itu sekitar 1 kilo itu sekitar setengah liter lah, setengah Oh, cedok. berarti kalau 1 kilogram pakan kurang lebih ambil dari drumnya itu Drum itu setengah setengah liter, literan. kemudian dicampurkan. Dicampurkan jadi satu, kemudian dikasihkan ke kita. Dalam pembuatan drum tadi mas, itu perlu ada pemanaman berapa waktu dulu, apa bisa langsung digunakan? Biasanya 5 sampai seminggu Oh, berarti Oh. kita bikin, kemudian didiamkan seminggu, baru setelah itu diberikan. dipakai. Jadi Tapi biasanya 3 hari itu udah kelihatan apa, kayak wangi ada harum, terus merepus, berarti kan bakterinya udah mulai kembang ya. ya. Baik. Kemudian tadi di pakan itu juga ternyata bisa diberikan. Kemudian kalau fase pengelolaan lahan itu pemberiannya bagaimana Mas Alif? Karena tadi kan kalau yang persiapan kita berikan tiap hari, pagi 3 liter, sore 3 liter. Itu sama. Sama Jadi tiap hari kita kasih itu semua. Itu minimal. Minimal. Nanti kalau kadang kan yang namanya air habis hujan ngeplong Oke. gitu. Nah, plankton ngedrop ya malah kita lebih bisa 6 Liter. atau 5 liter per itu. Per 1000 meter tadi ya? 1000 meter kita tambahin lagi. Sehingga tadi teknologi NASA yang ada dalam drum itu juga diberikan pagi dan sore hari. Sore hari Sampai dengan panen ya? panen. Nah, seperti itu. Paling tambahan kalau ngedrop atau misalnya habis Ya. nipon, Oh ya, habis nipon, nipon. itu kita juga kasih lagi. Baik. Dengan aplikasi tadi Mas Alif, kita bahas di lahannya dulu, pengolahan lingkungan itu seperti apa namanya keunggulan atau manfaat setelah Mas Alif menggunakan teknologi NASA untuk pengendalian air kolam ataupun lahannya nanti. Alhamdulillah untuk yang ini udangnya kita bisa mencapai umur 113 hari dengan Lihat di sini ya. iya, kemarin Nah. sampling Ini kawan-kawan sekitar 35 gram. 35 gram ya. Iya, Bahkan tadi udah sampling juga ya. iya. Itu udah sampai 40-an gram. Yang 40 gitu. Jadi Udangnya juga apa? Ininya kan penuh semua ya, makan berarti ya. Normal sehat, ya. normal. Oke. Sehingga mampu budidaya dengan waktu yang panjang. Iya, Umurnya panjang ya Mas ya. panjang. Waktunya panjang, bobotnya juga tinggi, itu salah satu nilai lebih dari udang, sehingga nanti dapat bobot yang besar, sehingga nanti bisa dijual dengan harga juga yang lebih tinggi, karena size itu udang gramnya semakin besar, otomatis harganya akan semakin tinggi. Baik, setelah tadi dijelaskan oleh Mas Alif bahwa memang alhamdulillah sampai dengan umur 108 hari udang ini masih bisa bertahan hidup dengan keadaan yang sehat, dengan bobot badan juga yang masuk ya, standar Mas ya. Ya. Bahkan besar karena size-nya itu sudah 25, artinya 1 kilo isi 25 ekor, atau satu ekor ini kurang lebih sekitar 40 gram. Nah, sampai dengan 40 gram. Baik, kalau dari penampakan airnya bagaimana Mas Alif? Apakah ada kualitas standar khusus atau kita harus ujikan? Nah, karena kan kawan-kawan di lapangan itu petambak juga seringkali terkendala Mas Ya. dengan airnya. Pak, kenapa kok airnya bening? Ya. Kemudian kenapa kok tak mau molting susah dan sebagainya. Biasanya kalau pertama kan ada beberapa misal plankton ngedrop seperti itu ya. Terus kemudian mungkin terkena apa? TMS atau Penyakit ya. penyakit. Itu kita biasanya kita lakukan itu nambah ini aja sih. Nambah dosis obat seperti itu. Tadi yang dalam Yang dalam gelung tadi ya. Sama mungkin sirkulasi air tiap hari walaupun sekitar 4 jam itu air apa kita masuk Air baru masuk. baru masuk. Berarti itu diputar Mas ya. Iya, Ada yang masuk, ada yang keluar. Iya. Apabila ada kasus-kasus tertentu kayak tertentu. tadi. Oke, oke. Kalau dari plankton tadi Mas, itu juga ada beragam ya ternyata ya. Ada yang Beragam. warnanya hijau, Ada, warnanya iya, coklat. ada Mungkin BGA. bisa sedikit dijelaskan sama Mas Alif. Kemarin untuk yang ini alhamdulillah kita cenderungnya ke yang green alga sama diatom. Ya Tom ya. Kemudian itu yang Bahwa itu yang bagus yang dibutuhkan. Mas. bagus ya. Karena ternyata ada juga kawan-kawan itu yang tidak BGA. dibutuhkan. Biasanya ada Green juga ya. Gitu. Hmm. BGA. BGA atau green itu biasanya itu karena
sirkulasi air pergerakan Oh. kincirnya kurang atau pupuknya bisa juga kurang. Biasanya kalau BGA kita kasih ton ekstra ton. Ton ya, berarti kalau banyak bagiannya diberikan tonnya ditingkatkan. Ya. Oke, baik. Kemudian dari segi pakan tadi Mas Ali, kan tadi selain dari lingkungannya kita berikan airnya, ternyata juga dari nutrisi suplemen Ya. tambahan di pakannya. Nah itu bagaimana pengaruh yang dirasakan dari tambak ini? Nah, untuk udangnya alhamdulillah pada berisi semua ya, karena dikasih vitamin yang cukup. Ini kan kelihatan juga padat ya. Dan Kadang itu bisa agak kalau yang kurang biasanya agak kempes gitu, nggak berisi berarti dagingnya itu dagingnya. berisi ya, Ya, padat berisi. Nih kawan-kawan bisa dilihat besar, padat dan berisi, tidak lembek. Nah, sehingga nanti rasa pun kelihatannya juga enak ya Mas? Iya, Ini digoreng ya Mas? goreng. Oh. Langsung enak itu. Ya, begitu teman-teman mitra rasa dimanapun berada. Selain daripada persiapan, kemudian proses budidaya, kemudian pasti ada yang namanya kendala. Nah, kita tanyakan saja ini kendala yang kira-kira menjadi salah satu kerisauan atau yang paling susah dikendalikan oleh Mas Alif di tambak ini, itu pernah terjadi kasus apa Mas Alif? Itu yang sekarang memang udah lama sebenarnya itu, Ya. dari setahun hampir 18 atau 19 itu EMS kan. MS, Early Mortality Syndrome Ya. ya, kematian dalam umur yang di umur yang singkat. Umur kecil masih 30, kadang 40. 21 udah 21 udah kena. Ya. Itu sebenarnya kita ganti air juga. Ya, Pernah ganti air. Kemudian sipon itu lebih rutin untuk ngambil yang mati toh, agar dia nanti yang mati itu nggak dimakan sama yang sehat. Jadi ya nular. memperkecil penularan. Baik. Oke. Itu sehari bisa tiap hari ya, kadang malah pagi sipon, sore sipon lagi bisa, tergantung nanti tingkat keparahannya. Bagi mitra rasa yang belum tahu sipon, sipon itu apa Mas Alif? Sipon itu mengambil Ya. kotoran atau lumpur lah ya, yang Dasar dalam ya. kolam ya, itu kita sedot pakai spiral. Ya, Lalu jadi spiral. pakai sedot, itu disedot yang di dasar ya. Iya, yang di dasar. Baik. Kemudian upaya apa lagi Mas Alif yang dilakukan untuk mengatasi tadi MS tadi, selain kita sering ganti air dan juga sipon? Apa perlu khusus atau perlu ditambahkan suplemen nutrisi dosisnya atau bagaimana? Kadang kalau malam Ya. itu kita kasih dolomit. Dolomit ya. Dolomit. Itu kan bisa untuk membunuh ini juga dia, bakterinya dia. Tapi yang paling sering sih air, kalau pas MS ganti air. Oke. Kemudian setelah penyakit itu ada, itu udah berapa kali kejadian seperti itu Mas Alif? Atau memang baru sekali, atau setelah dengan teknologi NASA itu bisa terkendalikan atau bagaimana? Itu hampir hampir pasti ada. Tapi alhamdulillah ini bisa bertahan sampai hampir 120 hari, 108 hari. Itu dengan teknologi Ini, NASA iya. ya. Baik, jadi lingkungannya kita kendalikan. Kendalikan kita. Siap. Nah, Ini. tadi kita sudah banyak cerita tentang udang Mas Alif. Ya. Nah, kita coba sedikit cerita tentang ikan kerapu nih, yang kemudian dikembangkan oleh Mas Alif, juga diternakan di tambak yang berada di sini. Nah, itu bisa sedikit cerita Mas Alif tentang kerapunya. Untuk kerapu kita ini musim ketiga. Kita budidaya ya. Budidaya. Itu karena kan memang harga, dari sisi harga itu imbang, bahkan kalau untuk sekarang lebih bagus dari Udah dari udang. Kemarin kita panen di 90.000 per kilo. per kilo. Itu 4 bulan, dengan budidaya. bibit yang 14 cm, itu 4 bulan sudah siap panen, sudah 500 gram ke atas Wah, sudah bisa panen. artinya itu lebih cepat daripada biasanya ya Mas. Iya, Itu dengan ukuran kolam berapa dan isi berapa padanannya? kita kemarin ukuran 1000, tebar 4.000.
tebar 40 ekor. 4.000. Tadi untuk yang udang tadi kita belum bahas. Untuk lingkungannya itu ditebar kolam berapa dan tebarannya pada tahun berapa Mas? Tadi. Yang ini kolam 1.000 kita tebar 50.000. Oke. Kalau yang kerapu 1.000 ditebar 4.000 ya. Dari 3 musim 4.000 terus atau ada perbedaan? Yang kemarin 4.000, yang ini 5.000, 4.000, yang satu 5.000. Yang berubah sampai Saya dan menaikkan kapasitas. dari kapasitas ya. Ternyata juga sukses ya Mas ya. Alhamdulillah ada ukuran. Ada turahan. Oke. Jadi di tambak ini memang beragam sekali. Kalau kita lihat dari udang dulu Mas Alim, kira-kira keuntungannya berapa nih dari budidaya udang sebanyak 50.000 ekor ditebar di kolam dengan luasan 1.000 meter persegi. Nah, silakan Mas Alim. Untuk yang udang ini estimasi kan sekitar 1,3 ton. Panen ya? Iya. 1,3 atau 1.300 kilo 1.300 kilo ya. itu dengan harga sekarang sekitar 70, itu kan berarti hampir berapa ya, 90-an itu ya. Ya. Juta itu. Jadi 70.000 70.000 kali Ya. 1,3 ya sekitar 90-an. 90-an. Ini tapi harga udang lagi turun. Turun Kalau normal size 30 aja udah hampir 100 sebenarnya. 100.000. Iya, Oh. per kilonya hampir 100. Kita Tapi dengan kondisi yang harga per gejolak ini kurang lebih gimana Mas? masih ada sisa lah Ada ya? sekitar mungkin 20-an. 20 juta ya. Itu sudah dikurangi dengan teknologi NASA ya. Sudah ya. Kalau tadi per blong tadi kurang lebih berapa Mas Arif pengeluarannya untuk nasanya? Untuk pengeluaran di dalam tadi kita buat satu blong itu sekitar 300 sampai 350-an Ribu ya. ribu. Anggap saja 350.000 itu kalau budidaya udang ini 4 bulan. 4 bulan. 4 bulan. Jadi seminggu itu 350.000 dikali kalau 4 bulan kan ada 16 ya. Ya. Oke, 4 kali 4 jadi 16 dikali dengan anggap saja 400.000 lah berapa ya. Ntar saya hitung dulu ya teman ya, biar nanti kita dapat real data dari keuntungannya. Kurang lebih 400.000 di teknologi nasanya dikali selama 16 minggu kurang lebih ada 6.400.000 ya. Jadi dari 90-an juta tadi atau harganya tadi 70.000 ya, 70.000 dikali 1 ton 3.000 91 juta ya, 91 juta, kemudian dikurangi 6.400.000 tadi ya, kemudian dikurangi operasional Mas kurang lebih berapa itu? Kira-kira sekitar total semua hampir 60-an lah. 60 ya. Oke, dikurangi 60 juta rupiah. Sehingga masih ada selisih itu sebanyak 24.600. Ya, jadi itu pun dengan harga yang rendah ya. Harusnya 100.000 ya Mas Alim Hampir ya. 100 ya. Nah, itu ya mungkin nanti setelah panen ini bisa naik lagi harganya. Ini kan masih proses budidaya. Iya. Kalau untuk kerapunya Mas Alim, Untuk yang kerapu kita penggunaannya itu sama ya. berarti sekitar 300 per drumnya itu kan sekitar 300 sampai 350 Ya. tadi. Cuman selama 6 bulan ini lebih lama kan. Oke. Kerapu. 6 bulan 6 bulan dikali 4, 24 minggu. ya. Oke, 24 minggu dikali 300 kalau per- tadi Mas Ali bilangnya 300 sampai 150, kita tulis saja 400.000 Ya. teman-teman. Dilebihkan. Oke. Silahkan. Ini udah yang paling inilah. Yang paling mahal bagi teman-teman juga ya, kurang lebih 9.600.000. Ya. Ya, itu untuk pengelolaan nasanya. Iya. Kemudian untuk hasilnya Hasil kita kemarin dapat 2,5 ton itu per tonnya sekitar 20 sampai 25 juta. Untungnya per ton bersih. per ton bersih. Nah, Berarti sekitar per 40 ton an. panen itu kurang lebih dapat keuntungan sekitar 25 juta. Itu udah sama nasanya ya. Sudah operasional total. Kalau kotornya berapa Mas Alif? Karena kerapu kan 90.000 ya harganya ya. Iya. Dikali dengan 2.500 karena panennya 2,5 ton itu kurang lebih
225 juta rupiah. Nah, teman-teman dimanapun berada, bolehlah di lapangan itu budidaya kerapu dengan menggunakan teknologi NASA. Ternyata hasilnya juga luar biasa. Mas Alif di sini sudah membuktikan 225 juta, pengelolaan NASA-nya hanya 9 juta tadi ya. Artinya sangat kecil sekali, tetapi bisa mendapatkan untung yang luar biasa atau profit yang luar biasa. Nah, sehingga itu kawan-kawan dimanapun berada, manfaat sampai dengan hasil setelah menggunakan teknologi NASA dari awal sampai dengan panennya. Baik, mungkin yang terakhir Mas Alif, kita juga punya ternyata bukan hanya udang dan juga kerapu. Nah, ini juga kita, oh bolehlah nanti kita coba lihat dulu ikan kerapunya Mas Alif. Ini kan ya Kerapu ini ya, kemarin ya. mungkin bisa diangkat tinggi ya. Ini jenis kerapu cantang. Jadi kalau kerapu itu banyak sekali ragamnya, ada kerapu batik, kerapu kertang, kerapu macan dan lain sebagainya. Biasanya di budidaya itu yang sudah persilangan. Nah, cantang ini persilangan antara macan dengan kertang. Nah, jadi namanya cantang. Nah, ini warnanya seperti ini dan harganya luar biasa sekali. Ditambak saja itu 90.000, apalagi sudah matang ya di restoran 200, 300 dan lain sebagainya. Ini luar biasa sekali, bobotnya besar sekali. Dipanen dalam waktu 6 bulan tadi, kurang lebih size-nya sudah 8 onan. 8 on ya, beratnya udah 800 kilo. Baik, bisa dikembalikan. Tadi terakhir kita lihat bandengnya. Mungkin Mas Arif bisa cerita dulu tentang bandeng ini, silahkan Mas Arif. Untuk bandeng kita gunakan untuk campuran kerapu, Mas. Oke. Karena Berapa tebarnya? kemarin kita tebar sekitar 150-an campur dengan Di kolam 1000 tadi. di kolam 1000 campur dengan kerapu. Itu pas panen kerapu itu sudah 8 onan beratnya per ekor. Iya. Berarti itu hanya ini Mas ya, tambahan ya, Tambahan. sampingan ya. Sampingan, Nah, ya. sampingan saja, tambahan saja sudah seperti itu teman-teman. Apalagi kita budidaya khusus untuk tambak bandeng. Karena banyak juga ini teman-teman NASA itu juga yang berada di pesisir itu budidayanya tambah air payau diisi dengan ikan bandeng. Sehingga kalau untuk bandeng ini ternyata juga hasilnya juga baik dan bisa diterapkan di berbagai macam tambak yang ada. Mungkin bisa kita lihat Mas Gandengnya ya, kita lihat dulu. Ya, ini Ini gandengnya yang mantap. Ini adalah ikan bandeng kita yang juga dibudidayakan di sini dengan dicampur ya, campuran kerapu dan juga bandeng. Tadi di usia 6 bulan ya, 6 bulan itu bobotnya sudah 8 onan. Nih, tangan saya aja ini lebih besar nih, panjang juga. lebih panjang, lebih besar. Luar biasa. Ini antara tangan saya yang kecil atau ikan yang besar. Tapi memang asli. Kita bandingkan ya dengan tangguh. Iya. Nah, Dua kalinya panjangnya. panjangnya hampir 2 kalinya. Nah, ini ya, besarnya, panjangnya luar biasa sekali. Rasanya ini juga sepertinya luar biasa Mas. Habis ini Iya. kita siap ya. Bakar. Oke, baik. Demikian kawan-kawan mitra NASA dimanapun berada. Dari tambak ini kita banyak belajar bahwa bisa dibudidayakan baik itu udang, kerapu, bandeng. Oh iya, kayaknya juga pernah dulu Mas ya ikan selain Nila. ini apa Mas? Dulu Nila ya. Nila merah dulu pernah. Nila payau ya. Payau. Nila juga luar biasa, juga bisa dibudidayakan di tambak dan beliau ini Mas Alif juga sudah pernah membudidayakan keseluruhannya. Iya. Hingga nanti kita juga bisa menerapkan teknologi NASA ini, juga bisa untuk bandeng, juga bisa untuk udang, juga bisa kerapu, ikan nila Nila. dan lain sebagainya. Baik, mungkin ada pesan-kesan terakhir Mas Alif disampaikan kepada seluruh mitra NASA dimanapun berada. Silahkan. Ya, kepada mitra NASA yang di seluruh Indonesia harus semangat dalam budidaya dan jangan lupa juga produk NASA kita pakai agar hasil tambak dan perikanan kita juga semakin bagus. Baik, demikian informasi kita pada pagi hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa diaplikasikan oleh seluruh petambak dimanapun berada dan juga diterapkan, diaplikasikan juga oleh seluruh mitra dimanapun berada. Sekian dari kami, dari Wero, Ngombol, Purworejo, Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.